Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggota Andi Nianggraini, Rintira Cahyadiani, Muhammad Nur Syahdani, Putri Nur Atira, Retno Widowati. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas UMKM kami. Selanjutnya kita akan masuk ke riwayat usaha. Nama pemilik usaha Putri Nur Atira dari Ki Setiawan, bidang usaha makanan kuliner, nomor HP 0831 5114 8296. Pada awalnya saya melihat tetangga saya menjual kondok dengan banyaknya pembeli. Saya berpikir mungkin dengan menjual kondok di Taman Batu 10 akan ramai peminat dikarenakan Taman Batu 10 merupakan pusat kuliner. Sering berjalan waktu, kuliner makanan ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan terus berkembang serta menciptakan inovasi yang baru. Belum ada legalitas berupa SIUP, NPWP, TDP, PIRT, akte notaris, dan badan hukum. Selanjutnya, alasan pemilihan usaha. Pada awalnya di rumah saya ada yang menjual kondok dan ramai peminatnya. Saya berpikir jika saya membuka jualan seperti ini di Taman Batu 10, pasti akan ramai pembeli dikarenakan di sana pusat kuliner makanan. Dan pada saat itu juga, kondok sedang tren sehingga peminatnya banyak dari berbagai kalangan, dari anak muda hingga orang tua. Hal-hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, kita menyiapkan bahan baku utama seperti mozzarella, tepung terigu, ragi, gula, air, dan juga garam. Yang kedua, menyiapkan bahan penolong, tepung roti, minyak, saus sambal, saus tomat, dan juga mayones. Kemudian ambil wadah, lalu masukkan semua bahan baku utama. Aduk rata hingga adonan merata dan juga tidak terlalu cair. Kemudian jika adonan sudah merata dan kalis, tutup wadah biarkan hingga 1 jam. Sambil menunggu adonan mengembang, siapkan 1 balok mozzarella dan potong sama panjang. Kemudian tusuk mozzarella hingga selesai. Setelah adonan mengembang, celupkan mozzarella ke dalam adonan dan balur ke tepung roti. Panaskan minyak dengan api sedang, lalu masak kondok hingga kecoklatan. Dan angkat, serta sajikan bersamaan dengan saus dan juga mayones. Alat yang digunakan ada kompor, wadah untuk adonan, dan baluran. Kemudian kuali, pisau, penjepit, saringan, dan juga sendok. Analisa pemasaran, lokasi warung. Yang pertama, lokasi jualan tidak terlihat oleh konsumen karena terlalu masuk ke dalam dari jalan. Yang kedua, lokasi termasuk strategis karena berdekatan dengan Taman Batu yang selalu ramai konsumen. 2. Ada produk menu. Yang pertama kondok original, yang kedua kondok mie. 3. Harga. Kondok original harga 5.000, sedangkan kondok mie harganya 8.000. 4. Waktu operasional. Proses penjualan dimulai daripada pukul 5 sore hingga 10 malam. Analisa usaha. Pertama, keinginan usaha. Yang pertama, ingin mendapatkan tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Yang kedua, ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Kedua, aspek dan bidang prioritas yang harus mendapatkan pendamping khusus. Yang pertama, penyebaran produk secara retail dan online. Yang kedua, penggunaan SDM. Yang ketiga, permasalahan usaha. Yang pertama, adonan pembalut mozzarella yang digunakan tidak bertahan lama. Yang kedua, kondisi penjualan menurun dikarenakan perpindahan tempat. Yang keempat, keunggulan usaha. Yang pertama, banyak diminati di berbagai kalangan. Yang kedua, harga yang relatif murah. Saya akan baca mengenai rencana anggaran dan proyeksi keuangan usaha. Yang pertama ada biaya bahan baku bulanan, yaitu tepung terigu dipakai dengan 30 kilo dengan harga 1 kilonya 11.300 dengan jumlah 339.000. Yang kedua ada ragi dipakai 1 kilo dengan harga 40.000. Yang ketiga ada gula dipakai 2 kilo dengan harga 1 kilonya 13.000 sehingga jumlahnya menjadi 26.000. Yang keempat ada mozzarella dipakai 8 kilo dengan harga 1 kilonya 124.000 sehingga jumlahnya menjadi 992.000. Yang kelima ada tusuk mozza dipakai 7 pack dengan harga 1 packnya 8.000 sehingga jumlahnya menjadi 56.000.
Yang keenam, ada tepung roti dipakai 5 kilo dengan harga 1 kilonya 16.000 sehingga jumlahnya menjadi 80.000. Yang ketujuh, ada saus sambal dipakai 5 kilo dengan harga 1 kilonya 13.000 sehingga jumlahnya menjadi 65.000. Yang kedelapan, ada saus tomat dipakai 2 kilo dengan harga 1 kilonya 12.000 sehingga jumlahnya menjadi Rp24.000. Yang kesembilan, ada mayones dipakai 3 kilo dengan harga 1 kilonya 25.000 sehingga jumlahnya menjadi 75.000. Yang ke-10 ada gas dipakai 2 buah dengan harga 1 gas LPG 20.000 sehingga jumlahnya menjadi 40.000. Yang ke-11 ada plastik dipakai 3 kilo dengan harga 1 kilonya 34.000 sehingga jumlahnya menjadi 102.000. Yang ke-12 ada minyak goreng dipakai 10 kilo dengan harga 1 kilonya 13.500 sehingga jumlahnya menjadi 135.000. Yang ke-13 ada mika plastik untuk packaging dipakai 7 pack dengan harga 1 packnya 18.000 sehingga jumlahnya menjadi 126.000. Sehingga total dari seluruh bahan baku menjadi 2.100.000. Selanjutnya ada biaya operasional. Yang pertama ada kendaraan sejumlah 1 unit dengan harga 13 juta. Yang kedua ada kompor sejumlah 1 unit dengan harga 300.000. Yang ketiga ada etalase sejumlah 1 unit juga seharga 2 juta. Dan terakhir ada meja kompor seharga 200.000. Sehingga jumlah seluruh modal investasi sebanyak 15.500.000. Ada proyeksi keuangan usaha, yaitu pendapatan penjualan pada bulan pertama sebanyak 9 juta dengan pengeluaran usaha, yaitu harga pokok penjualan 3.500.000 ditambah dengan sewa lapak 600.000 dan transportasi sebanyak 300.000, sehingga total pengeluaran usaha sebanyak 4.400.000. Sehingga keuntungan usaha yaitu 9 juta dikurang dengan pengeluaran usaha yaitu 4.400.000 sehingga keuntungan didapatkan pada bulan pertama adalah 4.600.000. Selanjutnya pendapatan pada penjualan pada bulan kedua yaitu 9.500.000 dengan pengeluaran usaha harga pokok penjualan 3.800.000 ditambah sewa lapak 600.000 dan transportasi 300.000. Sehingga total pengeluaran usaha sebanyak 4.700.000. Keuntungan usaha yaitu 9.500.000 dikurang dengan pengeluaran usaha 4.700.000 sehingga didapatkan keuntungan usaha pada bulan kedua yaitu 4.800.000. Selanjutnya pendapatan penjualan pada bulan ketiga yaitu 10 juta. Dengan pengeluaran usaha, pertama harga pokok penjualannya 4.100.000 ditambah sewa lapak 600.000 dan transportasi 300.000. Sehingga jumlah pengeluaran usaha 5 juta dan keuntungan usaha 10 juta dikurang dengan pengeluaran usaha 5 juta, didapatkan keuntungan usaha pada bulan ketiga adalah 5 juta. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada bulan pertama keuntungan usaha 4.600.000 naik 200.000 pada bulan kedua menjadi 4.800.000 dan naik lagi 200.000 di bulan ketiga menjadi keuntungan usahanya 5 juta rupiah. Rekomendasi usaha. Yang pertama, tempat disarankan lebih sedikit maju agar lebih mudah strategis lagi dan mudah terlihat konsumen. Yang kedua, mengaktifkan penjualan melalui Gojek. Yang ketiga, lebih rajin aktif di Instagram dan mengupload produk penjualan. Sekian dari presentasi tugas UM kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.